warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan Nama saya Desti Sianisi dan saya Siti Ziratul Rahma. Nah, kami di sini berdua menjadi satu tim nih. Kami akan membahas tentang teori dan teknik konseling. Pada video kali ini, kami berdua akan memberikan contoh bagaimana yang harusnya dilakukan pada saat sesi konseling. Maka dari itu, kita simak video berikut ini. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan, saya Desti Sianisi. Di sini saya sebagai konselor. Biasanya orang-orang tuh ada cerita curhat ke saya. Kalau Kakak sendiri dengan siapa nih? Oke, nama saya itu Siti Ziratul Rahma. Biasa orang-orang tuh manggilnya Rahma. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Oke, jadi kakak bisa tahu atau bisa datang ke saya ini dari informasi yang sudah menyebar atau memang dari inisiatif kakak sendiri, mau datang ke situ lah, atau ada tujuan lain? Awalnya itu saya dapat informasi dari teman-teman, terus karena saya mungkin gimana lah ya rasanya, terus akhirnya saya punya kayaknya ada sesuatu nih, harus konseling gitu kan, harusnya datang nih ke konselor yang ini, kayaknya aku tertarik, jadi saya datang gitu. Jadi ada tujuan khusus juga datang ke sini ya. Betul. Oke, tapi sebelumnya kakak baik-baik aja kah atau lagi ada problem gitu? Kalau untuk jasmani itu alhamdulillah baik. Cuman mungkin kalau untuk dibahas ke mental itu ya bisa dikatakan kurang baik sih. Kurang baiknya tuh dalam hal apa dulu kak? Misal ada kurang baik di pikiran atau kurang baik dalam kayak kita nih menerima informasi atau kayak yang atau yang lain-lain gitu kak? Bisa dijelaskan lebih rinci lagi gitu? Saya itu gini, anaknya tuh kan kemudian atau gampang lah bolak-balik. Kadangnya lagi seneng terus tiba-tiba langsung sedih, ataupun lagi nggak kayak susah susah gitu kan. Jadi saya tuh ngerasa di diri saya tuh kayaknya lebih susah untuk bercerita sesama teman atau apa, karena mungkin ada pengalaman yang sebelumnya kan. Yang sebelumnya itu saya suka bercerita apapun itu masalahnya, saya cerita, entah itu senang, entah itu sedih, itu saya semuanya cerita, melampiaskannya dengan cerita. Tapi setelah ada something di semua itu, akhirnya saya memilih untuk memendam kayak misal ada rasa sedih, ya udahlah ya, yang penting aku sendirilah, orang lain gak usah tahu lah aku sedihnya kenapa. Terus ada masalah yang lain aku pendam sendiri, mau itu happy, sedih, ataupun yang semuanya, entah itu amarah yang sangat yang itu pokoknya saya pendam. Tapi yang akhirnya karena saya pendam terus menerus, itu saya limpahkannya ke menangis. Walaupun menangis bagi saya itu tidak menyelesaikan masalah, cuman mungkin karena menangis itulah saya sedikit reda begitu kak. Itu awal mula kakak kan awalnya sering bercerita, kalau misalnya seneng cerita, sedih cerita. Awal mula kakak kayak memutuskan untuk memendam semua itu tuh kakak lagi bercerita nih ke salah satu orang atau beberapa orang, itu tidak direspon atau responnya tuh tidak sesuai dengan keinginan yang kakak harapkan gitu? Kalau saya memilih untuk memendam itu setelah mendapatkan respon yang tidak sesuai yang saya harapkan, ataupun responnya kurang bagus, begitu sih kak. Jadi kakak ini memutuskan untuk memendam masalahnya sendiri karena sudah sering bukan dilampiasin ya kak, kayak diceritakan, kayak berbagi cerita gitu, tapi tidak direspon, atau kayak responnya kayak kita sudah excited gitu kan, tapi orang yang respon tuh kayak yang biasa aja. Jadi kayak mending nggak usah cerita nggak sih gitu kan, nggak sih yang mending kakak
kakak Betul. alami gitu kan. Jadi tuh sebenarnya memendam itu tuh nggak bagus kak, karena apa ya, karena mendam emosi itu kan kayak harus bukan dilampiaskan tapi harus diekspresikan gitu kak. Kalau emosi yang kita alami kayak misal sedih, misal seneng, kita kayak pendam, kayak kita tuh nggak mau mengekspresikannya, itu tuh nanti di suatu saat tuh bisa meluap, bisa memuncak. Misal kayak kakak lagi ngerasain sedih, tapi kakak kayak butuh banget orang untuk kakak ceritain masalah kakak. Misal, aku mau cerita tentang ini ke orang ini soalnya saya lagi sedih. Dengan cara kakak meluapkan atau menceritakan masalah kakak ke orang lain, itu tuh kayak berusaha meminimalisir perasaan sedih kakak gitu loh, kayak mengurangi, setidaknya bukannya selesai tapi kayak mengurangi beban pikiran kakak. Tapi kalau kakak merasa lagi sedih, terus lagi kayak butuh seseorang tapi kakak nggak cari buat cerita ke orang atau berusaha lebih memendam ke diri sendiri, itu suatu saat nanti kayak kakak capek, kakak lelah dengan pikiran kakak sendiri, jadi ujung-ujungnya nangis. Walaupun kayak kakak yang kakak bilang tuh nangis nggak menyelesaikan masalah, itu masih bagus, itu bisa mengekspresikannya. Tapi ada juga nanti beberapa orang ya yang susah mengekspresikan masalahnya, kayak sedih, nangis, ada masalah apapun itu dipendam sendiri, dia tuh nanti akan terjadi ke hal-hal buruk kak nantinya, takutnya seperti itu. Jadi kalau saran saya, mending kakak cari, nggak harus orang untuk kakak melampiaskan masalah kakak gitu kan. Bisa kakak untuk melakukan kegiatan hal lain, kayak misal nonton atau kakak menulis. Misal dengan kakak menulis, kakak lagi sedih, kakak lagi senang, itu kan bisa terekspresikan melalui tulisan. Jadi kakak bisa lebih membagikan cerita kakak, walaupun nggak dengan orang lain tapi kakak sudah meluapkannya di tulisan itu gitu lah. Oke. Jadi saya ini sebenarnya kalau untuk memendam berarti kurang baik untuk, mungkin itu ya yang menjadi permasalahan di diri saya, karena memendam itu tadi makanya moodnya kurang stabil, terus semuanya jadi kayak ibaratnya kayak berantakan, nggak ada terstruktur gitu. Oke, terima kasih Kak. Jadi tuh sekali lagi ya kak, kalau misalnya kita tuh kurang mengekspresikan atau nggak bisa mengekspresikan emosi kita, nanti takutnya salah mengekspresikan gitu. Nah, harusnya kita lagi sedih, kita marah ke salah satu orang, jadi kayak kita tuh harusnya marah ke orang itu tapi kita marah ke diri sendiri, jadi kita melakukan hal-hal yang nggak baik buat diri kita gitu. Oke Kak, terima kasih atas sarannya. Sama-sama. Jadi lain kali kalau misalnya ada suatu masalah, nggak apa-apa, nggak usah cari orang, atau cari aja yang kayak buat kakak happy, buat kakak ngerasa, saya ngelakuin ini bahagia loh, saya ngelakuin ini seneng, kayak gitu. Jadi nggak usah nyari orang yang harus ngedengerin terus kita memang butuh respon kak, tapi kalau misalnya kita cari orang itu harus tepat, itu susah. Jadi kita harus pintar-pintar cari untuk menghargai diri sendiri lah intinya ya, untuk menjaga diri juga. Jadi biar pikiran kita tuh nggak negatif terus gitu ke depannya. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Semoga dengan ini bisa lebih bisa menempatkan emosinya dengan baik ya. Amin. Jadi gitu kak, itu saran-saran dari saya, semoga bisa diterima. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang, nanti bisa kakak tanyakan lagi atau searching lagi atau cari pendapat lagi ke orang lain gitu. Jadi yang intinya saran saya tadi seperti itu, semoga yang baik-baiknya bisa kakak ambil, terus kayak perkataan yang kurang berkenan di hati kakak buang aja, nggak apa-apa gitu, nggak usah dimasukin hati gitu kak. Makasih ya kak sebelumnya, semoga jadi
pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Kasih. Oke, baiklah, itu tadi adalah video yang bisa kami lakukan. Maka dari video tersebut dapat kita ambil bahwa proses konseling itu adalah Yang pertama itu kita melakukan pengenalan antara konselor dan konseli. Terus yang kedua selanjutnya itu adalah proses tanya kabar. Nggak mungkin kan kita sebagai konselor itu langsung menjerumus ke permasalahannya. Kita harus menanyakan bagaimana sih kabarnya hari ini, bagaimana rasanya, perasaannya, begitu. tanyakan kabar terlebih dahulu. Iya, terus Kemudian selanjutnya kita itu menginikan permasalahannya. Cuman kita dilarang keras ya guys untuk menanyakan kayak ada apa dengan hari ini? Kamu kenapa datang ke sini? Apa permasalahan yang dapat saya bantu? Gitu, itu dilarang. Menurut kami itu sangat-sangat dilarang ya, karena pada saat proses konseling itu lebih baiknya kita ajaklah si konseli ini Untuk bercerita. Jadi seorang konselor ini akan tahu titik permasalahannya itu karena si konseli ini tadi bercerita. Terus jadi dari cerita yang konseli ini sudah ceritakan kepada konselor, maka si konselor bisa menyimpulkan bahwa si konseli ini mengalami masalah apa. Jadi kalau misal sudah dapat disimpulkan si konseli ini memiliki masalah apa, kita kasih si konselor memberikan sedikit saran atau sedikit masukan agar si konseli ini pilihan atau pilihan. Jadi konselinya bisa mendapatkan suatu petunjuk atau bisa memilih jalan untuk yang dilakukan supaya tidak menjadi pribadi yang sudah diceritakan itu tadi. Jadi si konseli bisa mendapatkan pilihan hidup untuk selanjutnya gitu. Betul itu guys. Jadi itu tahapan-tahapan pada video tersebut, sedikit cuplikan dari kami, dan semoga video tersebut bisa membantu teman-teman untuk melakukan sesi konseling walaupun dengan teman sebaya ataupun dengan adik-adik di bawah kita ataupun dengan yang di atas kita. Betul. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.